Banyak peristiwa menjurus seram terjadi ketika kita sedang berada di tempat asing, tempat yang belum pernah dikunjungi sebelumnya. Simak cerita pengalaman salah satu teman ketika dia terdampar di losmen hantu di jalan lintas Sumatera. Cerita datang dari akun Twitter @bristory. Jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena mereka terkadang tidak hanya hadir di dalam cerita. Ada mas, gak jauh lagi kok. Besar bangunannya pak. Gak terlalu, tapi kamarnya lumayan banyak. Oh gitu, ya sudah, nanti saya kesana deh pak. Kemudian bapak pemilik warung kecil ini kembali melanjutkan kegiatannya, membereskan warung untuk menutupnya segera. Aku pelanggan terakhir. Setelah itu, aku mematikan rokok yang sebenarnya masih setengah, belum habis. Gelas bening berisi kopi aku angkat dan menyeruputnya sekali lagi, karena memang menyisakan nyaris hanya bubuknya saja. Sudah hampir jam 12:30 malam, terdampar di salah satu bagian Sumatera yang aku nggak tahu letaknya pasti. Jambi, kota yang aku tuju. Seharusnya hanya sekitar 4 jam lagi untuk sampai. Tapi karena entah di persimpangan mana tadi aku salah belok, jadilah terdampar di sini. Entah di mana ini. Kesasar. Makanya setelah tadi sadar kalau sudah melenceng jauh dari jalan yang seharusnya ditempuh, aku lalu mencari tempat untuk bertanya. Kebetulan akhirnya menemukan warung kecil yang menjadi bangunan satu-satunya di tengah pelosok seperti ini. Padahal ketika aku mampir tadi, sepemilik sedang hendak menutup warungnya. Tapi karena sepertinya kasihan melihat aku yang kelihatan lelah dan kebingungan, maka beliau menunda pulang sebentar. Kemudian kami berbincang sekitar 1 jam yang berujung saran dari si bapak kalau sebaiknya aku mencari tempat beristirahat saja, karena jalur di depan cukup rawan kejahatan. Atas dasar itulah aku bertanya, apakah ada hotel atau penginapan di dekat-dekat sini. Dia bilang ada, nggak jauh dari warungnya. Saya pulang ya mas, hati-hati kalau mau lanjut jalan. Begitu kata si bapak pemilik warung. Oh iya pak, terima kasih, jawabku. Kalau mau duduk di sini dulu nggak apa-apa, silahkan. Kemudian dia pergi meninggalkan aku sendirian dalam gelap di depan warungnya, berjalan ke arah berlawanan dengan jalan yang akan aku tuju nantinya. Beberapa menit setelahnya, aku benar-benar sendirian. Sekali lagi menyalakan rokok, sebatang lagi lah, begitu pikirku. Aku memang memandang jalanan sepi dan kosong yang ada di hadapan. Sepertinya, kalau nggak salah sejak 1 jam yang lalu, ketika pertama mampir di warung, nggak ada satupun kendaraan yang terlihat melintas. Entah itu motor, mobil, atau kendaraan besar. Nggak ada, kosong saja. Warung kecil ini letaknya persis di pinggir jalan yang sepi. Jalanan yang kanan kirinya hanya ada lahan kosong yang dipenuhi pepohonan, menyerupai hutan atau perkebunan. Sama sekali nggak ada bangunan. Udara mulai terasa dingin tanpa hembusan, namun tetap sesekali menyentuh permukaan kulit, merinding jadinya. Kali ini rokok di tangan sudah benar habis, lalu kumatikan dengan menginjaknya. Asap terakhir kuhembuskan dari mulut. Kepulannya lebih pekat daripada kabut tipis yang mulai muncul. Ya sudah, aku lalu berjalan menuju mobil, bermaksud untuk melanjutkan perjalanan, mencari losmen yang bapak pemilik warung tadi merekomendasikan. Iya,
Akhirnya aku memutuskan untuk beristirahat dulu saja, lalu melanjutkan perjalanan besok. Harusnya aku sudah terbiasa dengan kesendirian, karena sejak dari Jakarta kemarin malam memang sudah berkendara sendirian. Seharusnya sudah terbiasa. Tapi entah kenapa, menjelang tengah malam ini kok seperti beda hawanya. Aneh, aku nggak bisa menjelaskannya. Keanehan ini yang membuat tekadku semakin bulat untuk mencari hotel atau losmen saja untuk beristirahat, daripada kenapa-napa kalau aku memaksakan lanjut perjalanan. Sudah sekitar 5 menit setelah meninggalkan warung tadi, aku sengaja menjalankan kendaraan dengan kecepatan sedang, nyaris pelan, sengaja seperti itu, karena aku sambil mencari losmen yang bapak tadi maksudkan. Tempatnya di tikungan panjang, sebelah kiri jalan, agak gelap, kalau meleng bisa-bisa kelewatan. Aku ingat sekali kalau bapak pemilik warung tadi bilang begitu. Makanya aku sangat awas memperhatikan sisi jalan. Keadaannya sama dengan di depan warung tadi. Jalanan yang sedang aku susuri ini juga sangat kosong. Sepinya agak menggetarkan nyali. Gak ada kendaraan melintas sama sekali. Sesekali terlihat ada dua bangunan di pinggir jalan, tapi sangat jarang. Selebihnya pepohonan menyerupai hutan yang jadi pemandangan. Lampu mobilku jadi sumber pencahayaan satu-satunya. Jadinya terang hanya ada di bagian depan saja. Kanan kiri gelap gulita, apalagi di belakang. Sesekali aku melirik kaca spion, seram melihatnya. Gelap pekat membuat was-was, takut kalau tiba-tiba aku melihat sesuatu di belakang dari pantulannya. Akhirnya aku menemukan tikungan panjang. Seharusnya pada ujungnya akan ada losmen yang bapak warung tadi maksud. Benar saja, tikungannya cukup panjang dan tajam, nyaris membentuk setengah lingkaran. Sudah cukup pelan, tetapi aku sengaja mengangkat pedal gas sedikit lagi, supaya lebih bisa melihat menembus gelap di pinggir jalan. Mana sih losmennya? Aku menggerutu, karena nggak juga menemukan losmen itu, padahal tikungan sudah terlewati. Di tengah-tengah pencarian, hujan turun rintik-rintik. Kaca mobil mulai tertutup air. Jarak pandang yang tadinya sudah terhalang gelap jadi semakin pendek lagi. Tetapi beberapa belas detik kemudian, aku melihat ada sedikit cahaya lampu di sebelah kiri. Letaknya agak jauh dari jalan. Itu mungkin ya. Lagi-lagi aku berbicara sendiri. Benar, ternyata ada bangunan. Beberapa lampu kecil menerangi, membuat aku sudah bisa melihatnya walaupun belum jelas. Beberapa belas meter kemudian, aku melihat ada jalan kecil berbelok ke kiri. Jalan menuju bangunan yang mestinya itu adalah losmen. Lalu, aku berbelok ke jalan itu. Gak terlalu jauh, mungkin hanya 30 meter kemudian aku sudah bisa melihat cukup jelas. Setelah melewati gerbangnya, aku dapat melihat kalau bangunannya nggak terlalu besar, namun bentuknya melebar. Banyak pintu terlihat di sebelah kanan kiri bangunan utama yang berdiri di tengah. Sepertinya dugaanku benar. Ini adalah losmen yang dimaksud. Halaman parkirnya luas, sepertinya bisa menampung belasan kendaraan. Di bagian sebelah kanan, aku melihat ada 2 kendaraan parkir. Bersebelahan, jaraknya masih terlalu jauh. Aku belum mampu melihatnya dengan jelas. Benar dugaanku, ini losmennya. Ada papan lusuh yang ukurannya nggak terlalu besar, tergantung di dinding depan.
bertuliskan Losmen Melati. Setelah kendaraan sudah terparkir, aku lalu turun menuju lobi yang aku tebak letaknya ada di bangunan paling tengah. Hujan yang tadinya masih gerimis berangsur membesar. Aku jadi berlari kecil. Sambil terus bergerak, aku sempat memperhatikan sekeliling, lalu melihat kalau halaman losmen seperti sudah lama nggak terurus. Nyaris seluruh permukaannya tertutup rumput. Namun, tinggi rumputnya nggak beraturan. Ada yang pendek dan ada yang tinggi. Pada beberapa bagiannya juga berserakan dedaunan kering, ditambah guyuran hujan jadinya semakin gak indah dipandang. Ruangan cukup besar dengan lampu penerangan seadanya. Redup membuat aku harus mengernyitkan mata ketika sudah menginjakkan kaki di teras depan lobi. Iya benar, ternyata lobinya memang ruangan yang aku terka sejak tadi. Ada dua jendela kaca nako memanjang ke bawah yang letaknya di samping pintu tertutup. Dari kaca nako ini, aku bisa melihat ke dalam. Di dalam gak ada orang sama sekali, hanya ada kursi sofa kulit panjang yang biasa kita lihat di lobi-lobi hotel. Ada meja juga di depan sofa. Setelah puas memperhatikan, aku raih gagang pintu lalu membukanya. Pintu nggak terkunci. Derit suara engsel kayu terdengar memecah kesunyian, menandakan kalau daun pintunya cukup berat, atau bisa jadi bunyi itu timbul karena pintu sudah lama tertutup terus-menerus. Entahlah. Permisi, Pak, Bu. Aku coba memanggil siapa saja yang mungkin sedang berada di ruangan belakang, karena melihat kalau di ruangan ini sama sekali nggak ada orang. Begitu juga di balik meja lobi, kosong. Meja lobi bentuknya menurutku cukup unik. Meja kayu besar hampir setinggi dada. Bentuknya seperti meja bar yang ujung sebelah kanannya melengkung. Pintu masuknya pun unik, menggunakan pintu koboi setinggi pinggang. Ruangan sebesar ini hanya diterangi oleh satu bola lampu yang cahayanya sudah seperti hidup segan mati tak mau, redup jadinya. Tapi walaupun begitu, aku masih bisa melihat sekeliling. Masih bisa melihat ada barang apa saja di balik meja lobi. Ada lemari kayu besar berwarna gelap, ada pintu juga di sebelahnya. Entah pintu menuju kemana. Ini ada orang gak sih? Aku menggerutu dalam hati. Ketika sudah beberapa saat lamanya gak juga ada orang yang muncul. Namun kemudian tiba-tiba aku melihat ada sesuatu di pojok meja, dekat dinding. Di situ aku melihat ada lonceng kecil. Lonceng dengan gagang kayu kecil sebagai pegangannya. Kemudian langsung aku raih lonceng itu, lalu menggoyang-goyangkannya. Glining. Iya, aku beranggapan kalau lonceng ini memang untuk memanggil petugas losmen. Dan benar, beberapa saat kemudian, pintu yang ada di balik meja lobi perlahan terbuka. Dari balik pintu muncul seseorang bapak. Dia berkemeja putih, lengan panjang, berdasi kupu-kupu. Iya, berdasi kupu-kupu. Ini hotel apa sih? Masa sudah tahun 2007 gini masih ada pegawainya yang berpakaian ala petugas hotel zaman dulu? Lucu dan aneh menurutku. Bapak ini berpostur agak kempal, dengan kumis tebal menghias wajahnya. Malam, Pak. Masih ada kamar kosong? Tanyaku. Ada. Bapak ini menjawab singkat sambil tersenyum. Ah, syukurlah. Saya ambil satu ya, Pak. Berapa harganya? 20.000. Ah,
20.000. Serius? Kok murah amat? Beneran Pak? 20.000? Aku bertanya lagi memastikan. Bapak ini mengangguk sambil terus tersenyum. Ah, ya sudah, mungkin harganya memang segitu, atau mungkin sedang ada promo. Aku cuma mau cepat-cepat istirahat, tidur, gak mau pusing memikirkan harga yang kelewat murah ini. Tapi ada yang aneh juga. Pintu belakang yang tadi dari mana Bapak lobi ini muncul masih dalam keadaan setengah terbuka. Karena inilah akhirnya aku bisa melihat ke belakang. Ternyata salah. Yang aku kira itu adalah ruangan lain, ternyata bukan. Bukan ruangan bangunan tertutup, tetapi malah ruang terbuka. Karena banyak pepohonan dan beralasan rumput, persis seperti halaman depan. Gelap memang, tapi aku masih dapat melihat semuanya dengan bantuan cahaya redup dari lampu lobi. Buset, belakang langsung perkebunan itu atau hutan? Bertanya-tanya aku dalam hati. Ini suara Bapak lobi membuyarkan lamunanku. Dia menyerahkan anak kunci yang pada kandungannya tertulis nomor 03. Kamarnya di mana Pak? Tanyaku. Bapak itu nggak menjawab, hanya memberi isyarat dengan tangan yang menunjuk ke sebelah kiri lobi. Baiklah, aku mengerti. Terima kasih Pak. Lalu aku berjalan keluar menuju ke sebelah kiri. Sebelum masuk kamar, aku terlebih dahulu ke mobil untuk mengambil tas dan beberapa barang. Sementara itu, hujan masih turun, semakin deras malah. Nah, masih ingat kan dengan dua mobil yang tadi di awal aku ceritakan, yang parkir nyaris di paling sudut halaman? Kali ini aku sudah bisa melihatnya dengan jelas, karena letaknya nggak jauh dari kamar yang aku akan tempati. Sekali lagi, aku sedikit merasa aneh, karena dua mobil itu merupakan mobil sedan tua, mobil keluaran sekitar tahun 70-an, tapi kondisinya masih kelihatan cukup bagus, mulus dan mengkilat. Rupanya ada penggemar mobil antik di sini. Begitu pikirku. Ya sudah, gak memikirkan hal itu lagi, aku lalu membuka pintu kamar 03. Semerbak wangi bunga menyeruak tercium setelah sudah berada di dalam. Entah wangi bunga apa, aku gak tahu. Berarti kamarnya bersih, wangi banget, gerutuku dalam hati. Tapi aku belum bisa melihat isi kamar dengan jelas karena masih gelap. Maka dari itu, aku lalu mencari saklar lampu yang biasanya terletak nggak jauh dari pintu. Ternyata nggak ada. Aku nggak menemukan saklar lampu. Tapi masa iya nggak ada saklarnya? Nggak mungkin kan? Terus aku meraba dinding dalam gelap, namun tetap nggak menemukannya. Sementara wangi bunga masih tercium. Semakin kuat malah ketika aku makin masuk ke dalam. Menyerah, akhirnya aku raih korek ke api gas di saku celana, lalu menyalakannya. Seketika ruangan menjadi sedikit bercahaya. Barulah aku bisa melihat isi kamar. Pantas saja aku nggak menemukan saklarnya, karena memang gak ada lampu ruangan. Yang ada hanya lampu meja. Ada lampu meja yang bentuknya model lampu zaman dulu, dengan tutup kain beranda bermotif bunga. Aku lalu menyalakannya. Seketika kamar 03 ini jadi gelap. Tadinya gelap menjadi sudah mulai terang, walau nggak terlalu terang juga. Ini hotel jadul banget sih. Masa lampu kamar masih mengandalkan hanya dari lampu meja? Sekali lagi aku mengomentari keunikan losmen ini.
Ada dua kasur kecil. Di tengah-tengahnya ada meja kayu yang di atasnya ada lampu tadi. Aku lalu meletakkan tas di salah satu tempat tidur, lalu bergegas menuju ke toilet karena sepanjang jalan sudah menahan ingin buang air kecil. Toilet ukurannya cukup besar, tapi aku agak sedikit kesal karena ternyata lampunya mati. Nggak bisa aku nyalakan. Tapi ya sudahlah, karena sudah nggak tahan lagi, kemudian aku langsung buang air kecil. Dalam keadaan gelap yang hanya mengandalkan penerangan dari lampu kamar, aku bisa melihat kalau toilet ini juga bentuknya model lama, masih menggunakan bak mandi dan kloset jongkok. Beberapa bagian dindingnya juga masih menggunakan batu alam. Ketika sedang buang air kecil inilah, samar aku mendengar sesuatu yang tentu saja membuat penasaran. Aku mendengar suara dari belakang kamar, dari balik dinding kamar. Suara apa sih? Ternyata itu adalah suara orang yang sedang berbincang satu sama lain. Beberapa orang nggak bisa mendengar dengan jelas obrolan mereka. Yang aku dengar hanya gumaman-gumaman dari kejauhan. Siapa mereka? Apa yang sedang mereka lakukan di belakang losmen? Tepat di atas kloset, aku melihat ada jendela kaca yang letaknya di dinding bagian atas. Dari jendela itu seharusnya aku bisa mengintip keluar, melihat ada apa sebenarnya di belakang. Penasaran, aku lalu berusaha mencapai jendela itu dengan menaiki bak mandi. Sementara suara perbincangan itu semakin jelas terdengar. Belakangan malah diselingi oleh tawa tertahan, bahkan cekikikan. Gelap, yang masih terlihat hanya gelap. Nggak bisa melihat apa-apa ketika pada akhirnya aku sukses mengintip melalui jendela toilet. Namun, aku belum menyerah. Terus berusaha mencari apa yang mungkin masih bisa kelihatan, karena suara perbincangan itu masih terus terdengar. Sampai akhirnya, beberapa belas detik kemudian, ketika mata sudah terbiasa melihat dalam gelap, pandanganku menangkap sesuatu. Aku melihat ada 4 orang yang sedang berdiri di bawah rintik hujan, saling berhadapan. Jaraknya hanya beberapa meter saja dari tempat aku mengintip. 2 lelaki dan 2 perempuan. Keempatnya mengenakan pakaian zaman dulu, pakaian model tahun 70-an. Saat inilah aku mulai merasa ada keanehan. Siapa mereka? Sedang apa di belakang losmen? Kenapa berpakaian seperti itu? Banyak pertanyaan di kepala. Kemudian aku menahan napas ketika tiba-tiba salah satu dari mereka perlahan menolehkan wajahnya ke arahku. Perempuan. Yang menoleh adalah perempuan. Kemudian dia tersenyum. Aku bisa melihatnya walaupun samar. Setelah perempuan itu, kemudian satu persatu temannya yang lain juga perlahan menoleh ke arahku. Ya Tuhan, siapa mereka? Keringat dingin mulai mengucur, ketakutan mulai menyeruak. Aku semakin ketakutan. Gemetar tubuhku ketika melihat adegan berikutnya. Ketika keempatnya mulai berjalan bergerak menuju pintu belakang, yang kalau aku nggak salah, mereka sedang menuju pintu belakang lobi losmen. Yang membuatku makin ketakutan, ternyata mereka berjalan bergerak melayang, seperti kakinya nggak menyentuh tanah. Benar, mereka menuju pintu belakang lobi. Pandanganku terus mengikuti sampai mereka nggak terlihat lagi. Aku lalu turun dari bak mandi menuju tempat tidur. Nggak beres ini losmen, ucapku dalam hati.
Aku ngemasi barang-barang yang tadi sempat aku keluarkan, berniat untuk pergi meninggalkan losmen. Tapi tiba-tiba klining-klining, klining-klining. Aku mendengar ada suara lonceng dari luar kamar. Bunyinya persis seperti lonceng yang ada di meja lobi tadi. Penasaran, aku mendekati jendela, lalu mengintip keluar. Klining-klining, klining-klining. Lonceng terdengar lagi dari kejauhan. Di luar, aku melihat 4 sosok tadi. Mereka sedang berjalan bergerak melayang dari lobi menuju 2 mobil tua yang parkir nggak jauh dari depan kamar. Gemetaran menyaksikan semuanya. Bernapas pun aku nggak berani. Lalu mereka masuk ke dalam 2 mobil itu. Kemudian mobil bergerak perlahan menuju pintu gerbang losmen. Beberapa saat setelahnya, 2 mobil antik itu hilang dari pandangan. Entah tertelan gelap malam atau memang menghilang saja. Aku nggak tahu dan nggak mau tahu. Klining-klining, klining-klining. Bunyi lonceng terdengar lagi. Seram. Aku lalu mundur menjauh dari jendela. Harus pergi dari sini, kurutuku dalam hati. Kuraih tas barang bawaanku lainnya lalu berlari menuju pintu. Nah, ketika sudah di luar, sekali lagi aku mendengar suara lonceng. Klining-klining, klining-klining, klining-klining. Refleks, aku lantas menoleh ke kanan mencari sumber suara. Akhirnya aku melihatnya. Memang ada seseorang yang sedang berdiri di depan lobi sambil tangannya memegang lonceng kecil. Jarak lobi nggak terlalu begitu jauh. Aku jadi bisa melihat semuanya. Dia adalah bapak yang tadi aku temui di lobi. Bapak berkemeja putih lengan panjang dan berdasi kupu-kupu. Dia berdiri diam sambil sesekali membunyikan lonceng. Aku sangat ketakutan. Berlari menuju kendaraan, ingin cepat-cepat pergi meninggalkan losmen ini. Setelah sudah di dalam mobil, aku lalu tancap gas, pergi jauh-jauh. Kenapa begitu ketakutan? Kenapa terbirit-birit meninggalkan losmen? Karena aku melihat bapak berkemeja berdasi kupu-kupu itu berdiri tanpa kepala.